Keluarga Shen kami adalah keluarga kaya terkenal di Jiangcheng. Karena sudah menikah masuk sini, harus hati-hati bicara dan bertindak. Jangan sampai mempermalukan keluarga Shen. Keluarga Shen? Kaisar Langit ngirim gue kemana sih? Pemilik buku asli Qian Duo, yatim piatu dari desa. Berhasil masuk keluarga kaya berkat perjodohan leluhur. Tapi gak dihargai di keluarga suami. Akhirnya dibunuh oleh Hu Wanqing. Kaisar Langit, kejam banget sih. Ini bukan ujian, tapi neraka tingkat 18. Ngomong apa sih? Deng Gejah, Kak Wanqing dan kakak sulungku teman sejak kecil. Kalau bukan nenek maksa kau masuk. Mereka udah jadi pasangan. Sekarang orang tua Kak Wanqing di luar negeri. Dia tinggal sementara di keluarga Shen. Kau baik-baik saja. Keluarga Shen memang banyak berhutang pada Wanqing. Kau harus mengalah padanya. Sebagai ganti rugi. Iya, Bu. Sekarang masih sempat ngajariku? Nanti setelah keluarga Shen bangkrut, ibu mertua cantik dan adik ipar polos ini harus jadi 2 ibu anak nari di klub malam buat bayar utang. Sekali nari 80.000. $800 juta harus nari 12.500 hari. Atau 35 tahun. Duh, moral sudah runtuh. Ini benar-benar penyimpangan moral. 35 tahun masa kerja langsung dikorbankan untuk klub malam. Ibu mertua sudah tua renta, masih aja berebut posisi utama dengan anak muda. Apa yang kamu bicarakan? Tidak benar, dia bahkan tidak membuka mulut. Bagaimana kita bisa mendengar? Kakak Wanqing. Wanqing, kamu mau pergi kemana? Bibi. Karena dua-dua sudah kembali, lebih baik aku pergi. Aku yang orang luar ini kalau tetap tinggal, khawatir adik akan merasa tidak nyaman. Taktik mundur untuk maju yang bagus, main drama sendiri sambil menyalahkanku. Pura-pura bawa koper kosong, dari awal memang tidak berniat pergi. Kenapa dia langsung menyerang kakak Wanqing begitu pulang? Kamu ngomong apa sih? Koper kakak, masa bisa kosong? Kok bisa kosong? Wanqing. Orang luar ini ketawa apa? Aku paling tahu sifat kakak Wanqing. Pasti dia tidak sempat membereskan barang. Kakak Wanqing jangan pergi. Yang harus pergi itu Qian Duo. Bibi. Ahao, selama bertahun-tahun aku di keluarga Shen ini. Selain koper ini, barang-barang lainnya. Semua dibelikan oleh kalian, aku tidak pantas membawa apapun dari keluarga Shen. 1 sen pun. Bibi, tolong jangan salahkan Duo. Duo, aku akan pergi sekarang. Tidak akan mengganggumu lagi di sini. Kamu benar, karena kamu sudah memutuskan untuk pergi. Kami tidak akan menahanmu lagi, hati-hati di jalan ya. Cuaca akhir-akhir ini mulai dingin. Bawa baju cukup tidak? Dasar aku pelupa, kamu juga tidak punya apa-apa yang bisa dibawa. Semoga perjalananmu lancar. Qian Duo, kamu bicara apa sama kakak Wanqing? Kakak Wanqing sudah tinggal di rumah kami bertahun-tahun. Kami sudah menganggapnya seperti keluarga. Atas dasar apa kamu mengusirnya? Aku tidak bermaksud begitu. Galak sekali, orang yang sedang jatuh cinta memang tidak bisa dilawan. Jadi Wanqing gagal menikahi kakak tertua keluarga Shen, lalu menjadi keluarga dengan adik ipar yang sudah lama menyukainya. Dia baru saja berusia 18 tahun. Dia ternyata tahu aku menyukai kakak Wanqing. Apa kamu yang bilang? Kalau begitu, anak dalam perut Wanqing sekarang adik ipar. Yunhao, kamu dan... Ibu, tidak mungkin. Aku bahkan belum pacaran. Mana mungkin begitu? Tunggu, Shen Yunhao. Malam itu sudah mabuk. Jangan-jangan suamiku, tapi dia mesin pencetak uang. Yang dipikirin cuma KPI dan laporan keuangan. Masa hamil karena pikiran doang? Ibu. Aku lihat kakak Wanqing muntah-muntah tadi malam. Jangan-jangan beneran hamil. Duo, nanti kalau aku nggak ada, jaga baik-baik ibu dan keluarga Shen. Dipeluk kayak gini, biar aku tahu ya. Kamu masukin sesuatu ke kantongku, langkah selanjutnya. Nangis bilang gelang hilang, terus aku dituduh nyontek ya. Walaupun kakak Wanqing nggak suka Qian Duo, pasti nggak bakal segitunya. Ibu, gelang pusakaku ini nggak. Kakak Wanqing. Beneran kayak dia bilang. Kamu terlalu baik deh. Pertama ketemu udah dikasih hadiah segini besar. Ini berlian putih 10 karat kualitas top. Karena ini udah niat baik kamu. Aku terima dengan berat hati deh. Lain kali jangan begini lagi ya. Ibu, gelangnya beneran punya kakak Wanqing. Kakak kayak promo. Wanqing beneran lisik saja tuh? Katanya aku bakal bangkrut. Beneran terjadi? Duo, yang penting kamu senang. Ini hadiah perkenalan dariku. Hen. Ibu, Zi, Yunhao. Aku duluan ya.
Kakak Wan King jangan pergi dulu, ibu. Kakak Wan King bisa kasih gelang semahal itu. SPB Kokian 2. Pasti nggak kayak yang dia bilang, kamu baru datang udah bikin. Rumah berantakan, kamu mau apa sih? Aku nggak, dia yang ngasih sendiri. Bodohnya masih bela-belain, nanti. Anak kuliah polos ini bakal dikirim. Keranjang nenek-nenek 60 tahun buat diperas habis-habisan. Akhirnya tidak hanya tidak bisa mengurus diri sendiri, tapi juga akan mengalami inkontinensia urin. Shen Duo, kamu. Nyonya, makanan sudah siap. Sudah, jangan ribut lagi. Wan King juga tinggal untuk makan. Apapun masalahnya, bicarakan setelah makan. Hari pertama turun ke bumi, langsung dapat 1 juta, enak banget. Sayang, aku belum selesai denganmu. Ini suamiku yang kaya dan tampan. Masih perjaka polos lagi. Dada suami kaya selalu seenak ini ya. Siapa yang bicara? Halo suami, panggil aku Duo saja. Ini istri yang nenek atur untukku. Tadi itu pikirannya, tapi bagaimana dia tahu aku masih perjaka? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tapi sepertinya ada orang yang tidak. Kamu. Ayo pergi. Jujur saja, suami murahanku ini sangat tampan. Sayangnya, masih muda sudah diracuni perlahan. Setahun lagi akan gagal ginjal, tapi begitu dia pergi, aku jadi janda muda, merdeka finansial. Hidup surgawi pun tak seindah ini. Apa? Aku diracuni dan tinggal setahun lagi? Istri ini, hari ini apa yang dikatakan jadi kenyataan. Kamu harus jaga ginjalmu baik-baik. Kamu juga dengar? Ayah. Ibu, kamu benar-benar percaya ucapannya, tidak hanya mengutuk kita, tapi juga bilang kakak Wan King punya anak. Ini merusak nama baik orang. Wan King hamil? Siapa yang punya? Ribut-ribut, ada apa? Jing An, kamu sudah kembali dari dinas. Cepat makan. Aduh, anak di perut Wan King. Ternyata anak ayah mertua. Duo. Maaf, aku terlalu emosi, maaf ya. Keluarga Shen selalu mengira Wan King menyukai Shen Tingyu. Tapi tidak tahu kalau dia sudah bersama ayah mertua. Keduanya bekerja sama merencanakan bisnis keluarga Shen. Bahkan berusaha menghalangiku masuk. Karena aku dan Shen Tingyu menikah, harta keluarga akan resmi berpindah ke tangannya. Kamu adalah calon istri yang nenek atur untuk Tingyu. Ayah, aku Qian Duo. Setelah masuk ke keluarga Shen, kamu harus memperhatikan statusmu. Aroma kotor seperti ini yang memalukan adalah keluarga Shen. Baik, ayah. Orang tua brengsek, apa hakmu untuk menegurku? Kamu cuma seorang pria yang menikah untuk status. Dengan menikahi keluarga kaya, baru bisa masuk ke kalangan atas. Sekarang sudah kaya, langsung bertingkah seperti tuan besar. Tapi Fu Wan King ini sungguh tega demi uang, apapun bisa dia lakukan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Aku dan Jing An sudah bersama puluhan tahun. Wan King bahkan kami lihat tumbuh besar. Bagaimana mungkin mereka melakukan hal seperti ini? Nona Wan King, ini khusus saya masak untukmu. Sarang burung dan gelatin, silakan makan lebih banyak. Sekarang saatnya untuk mengisi kembali ki dan darah. Iya, akhir-akhir ini kamu terlihat pucat, harus banyak makan makanan bergizi. Terima kasih perhatiannya, Paman. Mama Wang ini kok terlihat familiar ya? Astaga, ternyata Mama Wang adalah selingkuhan lain dari ayah mertua. Hebat juga, yang tua dan muda tidak ada yang luput. Ayah mertua ini benar-benar ahli manajemen waktu. Sebelum pulang masih sempat bermesraan dengan Mama Wang di hotel. Bekas di tubuh Mama Wang ini terlalu jelas. Kerah bajunya hampir tidak bisa menutupi. Jelaskan, bekas apa ini sebenarnya? Nyonya, ini kan privasi saya. Kenapa Anda seperti ini? Ayah, Ning Shu. Mama Wang masih single. Wajar kalau dia punya privasi. Kamu menanyainya di depan umum begini. Bagaimana dia tidak malu?
Kapan aku bicara, kamu berani menyela. Lebih baik kamu jelaskan dengan jelas, kalau tidak, jangan kerja di sini lagi. Nyonya, saya sudah bekerja di keluarga Anda bertahun-tahun. Sifat saya kan Anda sudah tahu. Kenapa hari ini Anda menghina saya seperti ini? Aku menghina kamu? Kamu sendiri yang tidak tahu malu. Mama Wang, apa ini omonganmu waktu itu? Tentang paman yang kamu rawat di rumah sakit. Katanya, kalian sudah resmi pacaran. Pacaran kan hal yang baik. Jangan malu-malu. Iya, dia. Saya pikir, usia kami sudah tidak muda lagi. Takut jadi bahan gunjingan orang, jadi tidak berani ngomong. Sudah jelaskan? Mama Wang, kamu boleh pergi dulu. Ming Shu, ayo kita makan. Ada yang tidak beres di balik ini. Fu Wanqing ini terlalu baik hati. Membela Mama Wang. Jangan-jangan dia takut Mama Wang pergi? Tidak ada yang membantunya menaruh obat. Qian Duo, kamu sudah keterlaluan. Jangan asal ngomong di sini. Chen Yunhao, perhatikan sikapmu. Dia adalah kakak iparmu. Masih bisa melindungi istri, suamiku memang hebat dalam segala hal. Sayangnya, karena terlalu hebat, dia dibenci oleh ayahnya. Dan dianggap sebagai duri dalam daging oleh si selingkuh yang ingin naik jabatan, lalu diracuni. Aku jadi korban ayah dan Wan King. Ibu mertua sudah lama tidak mengurus perusahaan, adik-adik masih kecil. Aku ini menantu dari desa, tidak bisa berbuat banyak. Begitu Shen Yingyu pergi, harta keluarga ini, bukankah akan diberikan begitu saja kepada ayah mertua yang masih kuat? Dan selingkuhannya? Tolong periksa obat-obatan yang dibeli ayahku dalam setahun terakhir. Ming Shu, Ada Klein. Tiba-tiba pulang dari luar negeri, aku harus menemui mereka. Makan belum selesai. Klien apa yang begitu mendesak? Waktu klien terbatas, kesempatan langka, aku harus menunjukkan kesungguhan yang cukup. Ming Shu, tenang, setelah ketemu, aku akan langsung kembali. Bu, aku juga ada janji dengan teman, aku pergi dulu. Dua orang ini sangat tidak sabar. Takut orang lain tidak tahu perselingkuhan mereka? Bu, aku sudah kenyang, aku akan ke atas merapikan kamar. Bu, katanya ayah dan kakak Wan Ming. Tidak mungkin, pasti wanita itu yang berbuat jahat. Ayo, periksa kamar ayah, aku ingin tahu apa yang dia katakan. Benar atau bohong? Bu, semua tempat yang mungkin menyembunyikan sesuatu sudah diperiksa. Tidak menemukan apa-apa. Sudah kuduga, kakak Wan King dan ayah. Bukan orang seperti itu, ini semua ulah Qian Duo yang mencoba memecah belah. Bu, mungkin Qian Duo ini cemburu pada kakak Wan King. Jadi dia menggunakan cara seperti ini untuk memaksa ibu mengusirnya. Betul, tiba-tiba bicara hal-hal yang tidak jelas. Tentang anak, tentang perselingkuhan, membuat kita seperti orang bodoh. Berkutat di sini. Baru datang sudah main akal-akalan seperti ini. Hampir saja menipu kita semua. Banyak sekali orangnya. Bu, kalian sedang apa? Kerja bakti? Qian Duo, kamu masih berani bicara? Kalau bukan karena omong kosongmu, kamar tidak akan berantakan seperti ini. Katakan, apa yang aku katakan? Dasar ibu mertua bodoh, mencari bukti di sini ngapain? Si brengsek dan selingkuhannya udah beresin semuanya. Tunggu, enggak. Dua orang itu beraninya gede banget, sampai berani main di hotel milik keluarga Shen, asyik mesra. Bu, sore ini ibu mau inspeksi hotel kan? Iya, bener ada jadwal gitu. Yun Hao Ji, kalian berdua ikut aku, biar lebih kenal bisnis keluarga. Bu, ibu percaya sama omong kosong dia? Yunhao, kalau ibu suruh ikut ya ikut, jangan banyak bacot. Wah, kebetulan banget. Bu, suami, aku juga mau ikut, ajak aku dong. Aduh, gimana yang ngasih tahu mereka? Soalnya, adegan dramatis nyiduk selingkuhan kayak gini, aku nggak mau ketinggalan. Si Qian Duo yang baru datang itu, mulutnya tajam banget, susah diajak kompromi. Cuma anak desa dari gunung. Bisa apa sih? Santai aja, ada aku di sini. Direktur Shen, Direktur Gu lagi meeting sama. Klien penting banget, dia pesan khusus. Nggak boleh diganggu. Klien penting apaan sih? Sampai berani halangin ibu aku? Iya, kalau tahu diri minggir sana.
Direktur Shen, tolong jangan susahkan. Karyawan kecil kayak saya. Direktur Gu beneran ngasih perintah ketat. Susah? Aku tanya, siapa sih yang di dalam? Nih dia, adegan puncaknya bakal mulai. Kalian ngapain? Tante, Tingyu, kok bisa di sini? Aku tidak sengaja numpahin air ke dokumen Om. Lagi bersin. Direktur Shen, Direktur Gu lagi meeting sama. Klien penting banget. Cepat. Kak Wanqing, kamu ke papa? Bu, kayaknya cuma salah paham. Jangan marah. Kian Duo, kamu lihat baik-baik. Mana ada hal yang gak pantas di sini? Kenapa kamu fitnah Kak Wanqing? Tapi kalau aku nggak salah ingat, Kak Wanqing kan janjian sama teman. Kok bisa ada di hotel? Ini sebenarnya gimana sih? Iya Wanqing, kamu kenapa di sini? Tante, begini ceritanya. Om janjian sama Pak Siduen buat kerja sama. Kebetulan aku punya teman yang kenal sama Pak Siduen. Jadi Om minta aku jadi perantaranya. Ja, Minsu. Antangnya Tuan CD1. Dan teman Wanqing belum datang, kalau tidak kalian. Haha, lebih baik kita pergi dulu. Sudah Bu, ayo kita pergi. Lihat, cangkir teh masih ada di sini. Ini bisa apa lagi bohongnya? Cuma taruh cangkir teh aja. Shen Yunhao ini benar-benar sudah parah cinta buta, nggak bisa sembuh. Kalau dia tahu yang dia idam-idamkan, celana dalam rendah Kakak Wanqing masih tersembunyi di bawah selimut, apa dia nggak langsung hatinya hancur kayak QR code? Apa yang ada di bawah selimut? Istri. Kamu ngapain, Tuan CD1? Sebentar lagi sampai, ada apa? Kita bicara di rumah saja. Pulang? Gu Jing'an, kamu kok panik banget? Aku mau lihat apa yang ada di bawah selimut ini. Hei. Gu Jing'an, ini apa? Kamu jelaskan dengan jelas. Aku. Istri, aku juga nggak tahu ini. Manager. Ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Direktur Shen, Direktur Gu, maaf, celana dalam ini. Mungkin milik kamu sebelumnya yang tertinggal. Petugas kebersihan lalai, tidak mengganti spray sepenuhnya. Ini semua kesalahan saya. Kesalahan paling dasar saja bisa kalian lakukan, hah? Standar tinggi hotel kita, kalian buang kemana? Untung kali ini Ming Shu yang menemukan. Kalau sampai tamu lain yang lihat, reputasi hotel kita bisa hancur karena kalian. Iya, Direktur Gu benar. Saya akan perbaiki segera. Benarkah begitu? Lihat. Wanqing, masih diam aja ngapain? Cepat bawa ke rumah sakit. Hati-hati. Aduh. Saat ada masalah langsung pura-pura burung unta. Licik banget orang ini. Pantasan bisa menipu keluarga Shen sampai bingung. Dokter, bagaimana kondisi Wanqing? Tidak apa-apa, pasien hanya sedikit emosi. Sedikit hipoglikemia, istirahat sebentar akan membaik. Bagaimana dengan bayinya? Apakah juga baik-baik saja? Bayi? Pada laporan pemeriksaan pasien, tidak menunjukkan kehamilan. Aku salah paham padamu. HMPH Gu Jing'an. Setiap kali membawa Wanqing ke rumah sakit swasta ini untuk pemeriksaan kehamilan, pasti sudah berkomplot dengan dokter. Dari dulu. Apa yang kamu katakan? Sudah cukup. Kamu sudah memfitnah Wanqing. Sekarang malah menuduh ayah mertuamu.
Baru menikah masuk keluarga kami. Sudah cari-cari masalah, apa kamu ingin? Menghancurkan keluarga kami sampai puas? Ibu, jangan marah dulu. Aku ajak dua-dua ngobrol di luar, kalian masuk dulu. Jenguk Wan King. Ayo. Kamu baru datang ke keluarga Shen, kenapa selalu menyerang? Ayah dan Wan King juga omong-omongan. Tanpa dasar itu, sebenarnya apa yang terjadi? Aku tidak bilang apa-apa, kan kalian sendiri yang menemukan? Ibuku, aku punya masalah dengan 8 karakter ini. Sengaja memilih berdiri di tempat ini, sebentar lagi akan ditabrak kereta dorong. Yang lepas kendali. Sudahlah. Melihat dia sudah sangat sengsara, aku bantu saja. Sudah sampai sekarang, kamu masih mengutukku? Hati-hati. Jadi kamu benar-benar tahu apa yang akan terjadi? Lalu apa yang kamu katakan sebelumnya? Aku hanya ngawur saja, sayang. Aku terlalu mencintaimu, jadi begitu melihat kamu dalam bahaya, potensiku langsung meledak. Wah, otot-otot ini enak banget dipegang. Keras dan kencang, aku harus manfaatkan waktu sekarang untuk meraba-raba. Hei, Bos Shen Gudong hampir setahun. Setiap bulan membeli obat tradisional mengandung guan mu tong. Obat ini jika dikonsumsi jangka panjang akan menyebabkan fungsi ginjal cepat menurun dalam setahun dan tidak bisa dipulihkan. apa? Lagi-lagi dia benar. Wan King, kamu masih merasa tidak enak badan? Sudah tidak apa-apa, Tante. Aku hanya sedikit lapar. Baik, kami akan belikan makanan untukmu. Terima kasih, Tante. Kenapa mereka tiba-tiba datang hari ini? Aku juga tidak tahu, dan Shen Mingshu juga tahu. Camel Hamel. Apa? Ini disembunyikan dengan baik. Bagaimana mereka bisa tahu? Sudah cukup. Kamu sudah memfitnah Wan King. Sekarang mau menjelekan ayah mertuamu? Kamu baru menikah ke keluarga kami. Lalu cari-cari masalah? Apa kamu ingin? Menghancurkan keluarga kami sampai puas? Shen Duo. Pasti dia. Gadis ini baru datang ke keluarga Shen, sudah menyelidiki kami sampai jelas. Kalau bukan karena aku sudah menyiapkan dokter sebelumnya, semua ini pasti sudah terbongkar. Qian Duo, dengannya pasti ada masalah. Sepertinya, kita harus mempercepat rencana. Majukan jadwal. 3672. 7725. Bagaimana caranya? Sebelum keluarga Shen bangkrut, bisa dapat lebih banyak uang tunai. Duo, kamu sedang apa? Persiapan strategis, pencegahan ekonomi saat butuh uang. Kamu akan berterima kasih padaku. Dia butuh uang ya? Ini kartu tambahanku, kalau butuh uang, pakai saja. Rejeki datang, rejeki jatuh, hitung-hitungan berisik. Tidak sebanding dengan satu kartu suami. Suamiku tenang, mulai sekarang, selama aku masih bisa makan enak. Kamu akan dapat piring untuk dicuci. Qian Duo, aku peringatkan kamu. Jangan lagi memfitnah Wan King. Kamu baru di keluarga ini, lebih baik jangan cari masalah. Iya, Bu. Ibu mertuaku yang bodoh ini. Pasangan brengsek itu sudah lama berkomplot. Sekarang sedang mengumpulkan saham perusahaan untuk merebut kekuasaan. Ibu malah jadi alat mereka. Tidak apa-apa, Ibu, meskipun bangkrut. Aku akan menafkahi Ibu, tidak akan membiarkan Ibu dan adik ipar menari dan berpeka. Siapa suruh aku baik hati? Sudah, jangan lagi bicara tentang menari. Bu, aku tidak bicara apa-apa. Mungkin Ibu salah dengar. Jangan coba membodohiku. Bruce dan kamu belong. Mereka sedang mengumpulkan saham. Xingyu, kamu tidak mengurus ini? Dengar apa yang dia katakan. Nanti aku jelaskan lagi. Duo, aku dan ibu masih ada yang perlu dibicarakan. Kamu naik dulu ke atas. Bu, tenang duduk dulu. Bu, hari ini aku di rumah sakit. Dengar suara hati Duo, bilang aku akan ditabrak troli. Awalnya aku juga nggak percaya, tapi langsung muncul troli yang lepas kendali. Maksudmu, dia benar-benar tahu apa yang akan terjadi? Lalu hari ini, Duo bilang ayah sedang meracuniku. Aku langsung suruh asisten cek, ternyata ayah memang beli obat tradisional yang bisa bikin gagal ginjal. Bu,
Ramalan dua-dua beberapa kali terbukti. Lebih baik kita siap-siap. Puh. Pagi-pagi dipanggil turun. Ada apa? Sekarang Tingyu dan dua-dua sudah menikah. Menurut wasiat nenek, perusahaan harus diserahkan ke Tingyu. Kerja sama dengan Tian Jing An Si Diwen. Serahkan ke Tingyu untuk negosiasi. Nggak boleh. Tante, kerja sama dengan Tian Si Diwen. Sudah di tahap kritis, ganti orang sekarang. Bisa bikin salah paham nggak perlu. I am Ming Xiu. Serahkan perusahaan ke Tingyu. Nggak perlu buru-buru, selesaikan proyek dulu. Baru urus yang lain nanti. Kerja sama ini proyek terpenting 3 tahun ke depan. Nggak mau Tingyu yang nego. Takut dia sukses selalu lancar serah terima ya. Tian Si Diwen kerja sama dengan grup Mingsheng. Lihat kemampuan dan ketulusan grup, dua hal ini nggak berubah. Bisa salah paham apa? Justru kalian berdua, kok tegang banget? Jangan-jangan takut sesuatu? Pasti takut ketahuan perbuatan kotor mereka. Pasangan brengsek ini nggak cuma korupsi perusahaan, tapi juga pakai suite hotel milik keluarga Shen sebagai markas pribadi buat mesum. Mereka juga punya hobi aneh, suka merekam. Proses yang nggak pantas dilihat. Jijik banget. Suami, kopi ayah. Kok beda rasanya sama punyamu? Gak nyangka Nyonya muda bisa bedain. Soalnya Tuan dan yang Master suka biji kopi berbeda. Jadi aromanya beda. Jaja. Memberi obat di rumah. Cara termudah adalah lewat makanan dan minuman. Rasa kopi berbeda untuk setiap orang. Ini waktu yang tepat untuk memberi obat secara terpisah. Mama Wang, aku tidak mau minum kopi hari ini. Tolong ganti dengan susu. Tingyu, Mama Wang menyeduhkan. Butuh 4 jam, kalau tidak diminum. Bukan kesayang naik baiknya. Kapan tuan rumah minum apa? Harus lihat jadwal pelayan, Wan King. Apa kamu terlalu ikut campur dalam urusan keluarga Shen? Ibu, aku mengerti. Aku terlalu banyak bicara. Aku sudah selesai makan, aku duluan naik. Kakak Wan Qing. Waduh, sayang, Wan King juga bermaksud baik. Kenapa marah besar begitu? Aku cuma bilang beberapa kata, kamu malah kasihan. Jangan-jangan dia selingkuhanmu? Engkor. Sudah. Baiklah, sesuai keinginanmu. Kebetulan 2 hari ini, aku harus ke Hong Kong. Jadi negosiasi selanjutnya. Serahkan pada Tingyu. Tingyu, ibu, apa ibu tidak suka padaku? Sejak dua-dua datang, ibu sudah sering marah padaku. Aku tahu apapun yang kukatakan salah, tapi niatku baik. Suamiku sempurna, sayangnya terlalu hebat. Sampai dibenci ayahnya dan si selingkuh. Yang dianggap duri dalam daging. Kalau tahu salah bicara, lebih baik diam. Suamiku terlalu polos. Maksud kakak Wan King ingin kamu menghibur. Bukan menyuruhnya diam. Kenapa sembunyi di sudut, menguping pembicaraan orang? Kamu tidak tahu sopan santun. Ini area umum, lagi pula. Suaramu keras sekali, susah tidak dengar. Kamu, Fuan King. Dua-dua istriku, hati-hati bicaramu. bagus, kian dua-dua. Kamu tunggu saja. Memang polos, tapi saat melindungi. Cukup menarik. Makanlah. Ini siapa? Ini adalah Paman Qin, teman sekelas lamaku. Oh, halo Paman Qin. Hello. Paman Qin biasanya tinggal di luar negeri. Dia dan Tuan Si Diwen adalah teman sekelas saat S2. Dia tahu kamu ingin berdiskusi kerjasama dengan Tuan Si Diwen. Jadi dia khusus pulang dari luar negeri untuk membantumu. Ini dia Qin Xuan. Teman kuliah nenek, yang diam-diam menyukai nenek selama bertahun-tahun. Tapi, nenek tidak memikirkannya dengan baik. Dia bisa meminta bantuan Qin Xuan. Bagaimana mungkin kakek, yang juga teman kuliah mereka, tidak memikirkannya? Tidak memberitahu nenek. Tentu saja karena Qin Xuan ini sudah lama berada di pihak kakek.
Kakek sengaja mengatur Qin Shuen. Pulang sekarang, ingin menyelesaikan kontrak dalam 2 hari ini. Lalu di acara penandatanganan, menuduh nenek berselingkuh. Kemudian memindahkan aset dan bercerai dengan mudah. Lalu mengambil alih perusahaan. Wah, setelah nenek jatuh, Qin Shuen ini malah menjadi donatur utama nenek. Kemudian mengajak nenek bertemu secara diam-diam dan memanfaatkannya untuk mengurung nenek, menyiksanya selama berhari-hari. Astaga, orang-orang paruh baya di dunia ini benar-benar gila, ya? Jangan bilang, alur cerita cinta paksa ini cukup menarik. Ibu. Paman Qin, waktunya sudah larut. Kami masih ada urusan lain, hari ini tidak bisa menjamu Anda makan. Baik, tidak masalah. Ming Shu, besok pagi aku akan menjemputmu. Ibu, jika benar seperti yang Duo katakan. Apa yang akan ibu lakukan? Berani mengakaliku, pikir aku tidak bisa melawan? Dan mereka punya kebiasaan aneh, suka merekam proses yang tidak bisa diungkapkan. Tingyu, kamu ingat apa yang Duo katakan? Gu Jing'an suka merekam proses perselingkuhan. Ya. Cari cara untuk mendapatkan video itu. Jika di acara penandatanganan dia tidak berbuat macam-macam, kita baik-baik saja. Jika dia benar seperti yang Duo katakan, menuduhku, aku akan membuatnya merasakan akibatnya. Tuan Si Diwen, kerjasama yang menyenangkan. Boss Shen, Tuan CD1. Selamat, kerjasama ini bisa disebut sebagai contoh bisnis. Pasti akan menciptakan situasi saling menguntungkan. Ini semua berkat Boss Shen. Dalam kerjasama ini, Boss Shen tidak hanya menunjukkan kemampuan yang luar biasa, tetapi juga membuat saya melihat potensi besar grup Ming Sheng. Bekerja sama dengannya adalah suatu kehormatan bagi saya. Tuan Si Diwen terlalu memuji. Bos Gu, benar-benar seperti ayah seperti anak. Bos Shen muda dan berbakat. Di masa depan pasti bisa memimpin Ming Sheng menciptakan kejayaan lagi. Wah, Terima kasih atas doa Bos Wang. Memang, Tingyu bisa secara mandiri mewujudkan kerjasama dengan Tuan Si Diwen, membuktikan kemampuannya dengan baik. Jadi saya dan Jing'an memutuskan untuk menyerahkan hak pengelolaan grup Ming Sheng sepenuhnya kepada Tingyu. Saya sudah lama mendengar, sebelum pasangan Bos Shen senior meninggal, mereka ingin menyerahkan perusahaan kepada Bos Shen muda. Hanya saja, Gu Jing'an memonopoli perusahaan dan tidak mau melepaskannya. Benar sekali, dia seorang pria dari keluarga miskin, yang akhirnya mendapatkan sedikit kekuasaan, mana mungkin dia melepaskannya dengan mudah. itu bagus sekali. Dulu, saya sibuk dengan urusan perusahaan. Sulit untuk tidak mengabaikanmu, Keskiwi Kodepannya. Setelah semuanya diserahkan kepada Tingyu, saya akan punya waktu untuk menemanimu dengan baik. Dia bersikap begitu dermawan, apakah aku terlalu curiga? Dulu kamu seorang pelajar miskin dari desa, saat mengejar ibu mertua. Soal sepatumu sudah aus, tapi tidak mau menggantinya. Sekarang kamu memakai sepatu kulit buatan tangan Italia, berbicara bohong tanpa berkedip. Siapa yang berbicara? Aksi, Lebih baik begini, sekarang saya akan menyebarkan berita ini ke publik. Hahaha. Tingyu, Tuan CD1. Selanjutnya, saya punya satu hal penting untuk diumumkan. Silakan kalian berdua istirahat sebentar di bawah panggung. Baik, silakan. Semuanya tahu bahwa saya Gu Jing'an dulu berasal dari desa terpencil, seorang anak miskin. Saya tidak punya apa-apa selain semangat membara dan hati yang mencintai Ming Shu. Sama sekali tidak punya apa-apa. Jadi ketika Ming Shu memilih saya tanpa mempedulikan apapun, saya bertekad dalam hati. Seumur hidupku, aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Puluhan tahun telah berlalu. Aku tidak berani mengatakan bahwa aku adalah suami yang sempurna. Tapi jika kita jujur, aku selalu menempatkannya di urutan pertama. Menyienjenya. Mengermetinya. Ini dia, kelahiran aktor terbaik. Semakin dalam alasannya di awal, semakin sakit tikaman di belakangnya. Aduh. Dia yang bicara, tapi aku sama sekali tidak menyangka. Istri yang telah tidur sekasur denganku selama puluhan tahun. Bahkan tega mengabaikan ikatan pernikahan dan berselingkuh dengan orang lain. Dan memindahkan aset. Jadi, aku memutuskan untuk bercerai dengannya. benar atau tidak?
Direktur Shen, apakah yang dikatakan Direktur Gu benar? Apakah Anda benar-benar berselingkuh? Omong kosong. Di depan Tuan Sidiwen, membeberkan aib keluarga sendiri. Apakah ingin merusak kontrak ini? Tuan Sidiwen adalah investor yang paling mementingkan keharmonisan keluarga. Direktur Shen, Direktur Gu, apa sebenarnya yang terjadi antara kalian berdua? Bibi, aku tahu ini bukan saat yang tepat untuk berdiri, tapi aku tidak bisa diam melihat paman dibohongi. Kemarin sore, saat aku mengantar dokumen ke kantor paman, aku melihat langsung Anda dan Tuan Qin Xuan di kantor berperilaku mesra, bahkan berdiskusi untuk memindahkan aset inti perusahaan ke rekening pribadi kalian di luar negeri. Ini keterlaluan. Untuk memfitnah. Bohong seperti ini pun bisa dibuat. Tunggu. Aku tahu alur ini. Selanjutnya, pasti akan ada bukti, kan? Semoga ibu tahan, jangan sampai pingsan. Kalau tidak, nanti bagian Qin itu. Plot cinta paksa usia paruh baya akan dimulai lebih awal. Apa semua ini hanya karangan? Ibu, jangan-jangan Anda benar-benar dengan Qin siapa itu? Diam. Jangan terpancing. Astaga, Direktur Shen benar-benar berselingkuh. Dan terungkap di saat seperti ini. Tuan CT1 pasti akan sangat marah. Semuanya, karakter ibu saya seperti apa selama puluhan tahun di dunia bisnis. Sudah jelas terlihat. Hanya berdasarkan satu pihak, langsung mengambil kesimpulan, apakah tidak terlalu gegabah? Shen kecil benar. Kami semua percaya pada integritas Bos Shen. Tanpa bukti, keterlaluan. Bagaimana bisa seperti ini? Hal yang tidak berdasar. Aku tahu omongan tanpa bukti. Bukti-bukti ini, semuanya aku temukan tanpa sengaja. Aku juga tahu, mengatakan ini akan menyinggung ibu mertua. Tapi, aku tidak tega melihat keluarga Shen dikhianati oleh orang yang paling mereka percayai. Ini adalah sandiwara yang dia sutradarai sendiri, tapi tidak heran. Dia begitu bersemangat membantu Gu Jing'an, karena dia bukan anak dari teman lama keluarga, melainkan cinta pertama Gu Jing'an, dan anak dari orang lain. Gu Jing'an juga sangat berani menukar Fu Wanqing dengan putri asli keluarga Fu. Fu Wanqing karena itu, hidup enak selama lebih dari 20 tahun, pasti dia akan membela Gu Jing'an. Ibu. Gu Jing'an. Direktur Gu, izinkan saya mengingatkan Anda, hari ini adalah hari penting. Penandatanganan kontrak antara dua perusahaan, tolong perhatikan situasinya. Tuan Sidiwen, maaf. Aku juga tidak ingin aib keluarga terbongkar. Tapi dia, Shen Mingshu, sang keterlaluan. Aku selalu mengingat kasih sayang suami istri. Tapi dia, bahkan bekerja sama dengan orang luar untuk menguras habis grup Mingsheng. Shen Mingshu, kau ternyata di belakang melakukan semua ini. Perusahaan bukan milikmu sendiri, benar. Selama bertahun-tahun kami begitu mempercayaimu. Apa kau tidak merasa bersalah? Sungguh licik memutarbalikkan fakta, menyiram semua air kotor ke ibu mertua, sehingga para pemegang saham hanya akan menyalahkannya. Tidak heran setelah suami sakit ginjal, tidak lama kemudian meninggal, ternyata untuk menyelamatkan ibu mertua dan perusahaan sampai kelelahan. Diam, jangan lanjutkan. Kakak, apa yang sebenarnya terjadi? Tenang. Semuanya terkendali. Gu Jing'an, kita sudah menikah puluhan tahun. Kau benar-benar tega memfitnahku tanpa ampun? Memfitnah? Sampai sekarang kau masih keras kepala? Baik. Hari ini aku akan tunjukkan pada semua orang bagaimana kau mengkhianati keluarga dan perusahaan ini. Baik, mari kita lihat siapa yang akan mempermalukan diri sendiri hari ini. Bukti di sini mencatat bagaimana Shen Mingshu bersekongkol dengan Qin Xuan untuk merugikan perusahaan. Sebelum mendapatkan bukti ini, aku juga tidak percaya. Istri yang telah tidur sekasur denganku selama puluhan tahun. Dia benar-benar melakukan hal seperti ini, Nyonya Gu. Mengelola sebuah keluarga tidak mudah, apakah kamu benar-benar ingin mempermalukan istrimu di depan seluruh perusahaan? Tuan CT1, aku juga tahu ini tidak baik, tapi justru karena aku memikirkan hubungan suami istri, terus menahan diri. Malah membuatnya semakin menjadi, sampai seperti sekarang. Ibu, ayah selalu sangat menghormati Anda. Waktu dinas terakhir, dia sampai dirawat karena usus buntu. Takut Anda khawatir, dia khusus berpesan pada kami untuk tidak memberitahu Anda. Tapi, Anda bagaimana bisa seperti ini? Mana ada dia kelelahan. Jelas-jelas dia terlalu asyik bermain dengan model barunya.
sampai masuk rumah sakit dan tertular penyakit tidak jelas. Untung nenek sudah lama pisah kamar dengannya. Kalau tidak, muka wanita bangsawan ini mau ditaruh di mana? Gu Jing'an, isi di dalam itu tidak boleh dibuka. Kalau sampai keluar, seluruh keluarga kita benar-benar hancur. Sekarang baru tahu takut? Dulu waktu kamu melakukan semua itu, kenapa tidak? Memikirkan keluarga ini, memikirkan perusahaan? Hari ini, aku harus membongkar wajah aslimu di depan semua orang. Gu Jing'an, aku sudah melahirkan anak untukmu. Apakah kamu benar-benar ingin membeberkan semua hal kotor ini di saat seperti sekarang? Maaf semuanya. Aku juga tidak ingin seperti ini, tapi perbuatanmu tidak hanya menyakitiku, tapi juga semua pemegang saham dan karyawan Ming Seng. Untuk mereka, aku tidak punya pilihan lain. Ya ampun, ini terlalu seru. Cepat rekam, pasti jadi headline. Astaga, orang di video ini kan Nyonya Gu? Baru saja. Menangis terseduh-seduh mengeluh, ternyata dia sendiri yang selingkuh. Aktris Utamania. Kan dia sendiri, pantas tadi. Mati Mashin membela balsku, rupanya. Selama ini sangat berbakti ya. Ini tidak benar. Tidak seperti ini. Matikan cepat, matikan. Tuan Gu, rupanya kamulah yang tega meninggalkan istri dan anak. Pengkhianat keluarga. Seseorang yang bahkan tidak bisa menjalankan tanggung jawab keluarga. Aku umumkan semua perusahaanku tidak akan bekerja sama denganmu lagi. Tuan Si Jue, dengarkan penjelasanku dia. Dia yang menyuap teknisi untuk membuat video palsu ini. Katakan, kenapa kamu melakukan ini? Inikah yang disebut asal lempar tanggung jawab cepat? Mora tidak akan menyusulku? Videonya sudah hadir tanpa sensor. Dengan efek suara Dolby, masih berani balik tuduh? Ah, lagi pula orang tua ini berani membawa selingkuhannya ke sampingnya. Apalagi yang tidak akan dia lakukan? Kamu masih berani bertanya mengapa? Gu Jing'an, ketika kamu masih belum bisa melupakan cinta pertamamu, kamu menempatkan putrinya di sampingmu. Kamu pikir semua ini tidak diketahui orang lain? Putri cinta pertamamu, Fuan Qing ini bukan putri keluarga Fu? Bagaimana bisa kamu? Sekarang, untuk merebut bisnis keluarga Shen, kamu bahkan bekerja sama dengan selingkuhanmu. Merencanakan fitnah bahwa aku berselingkuh dengan orang lain. Memfitnahku menggalihkan harta. Semua itu hanya taktikmu saja. Jangan rekam lagi. Aku menyembunyikan ini begitu lama. Bagaimana dia bisa tahu? Shen Mengshu, oh Shen Mengshu. Aku tidak menyangka untuk memfitnahku, kamu bahkan dengan sengaja mempersiapkan ini begitu lama. Tuan Sidiwen, ini semua adalah sandiwara yang dia rancang dengan hati-hati hanya untuk merusak reputasiku agar dia bisa berhasil. Gu Jing'an, kamu pikir aku akan seperti kamu? Memfitnah tanpa bukti? Tingyue. Semuanya, lihat baik-baik. Ini adalah catatan Gu Jing'an selama setengah tahun terakhir. Diam-diam membeli saham tersebar grup Ming Seng, serta bukti pengalihan harta untuk membeli properti di luar negeri. Jadi, orang yang benar-benar menggerogoti Ming Seng, mengkhianati pernikahan, adalah dia. Ini apa-apaan? Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Wah, pantas saja ibu mertua di masa mudanya bisa menghancurkan dunia bisnis setelah menikah bisa melahirkan suamiku yang tampan dan sekarang masih bisa menghajar pria brengsek. Gu Jing'an, kau pengkhianat. Berani-beraninya mengincar harta perusahaan. Gu Jing'an, tidak heran kuartal ini rugi begitu banyak, ternyata masuk ke kantongmu. Aku umumkan mulai saat ini, pernikahanku dengan Gu Jing'an dibatalkan, serta semua jabatannya di grup Ming Seng dicabut, dan juga aku akan menggunakan jalur hukum untuk mengambil kembali semua harta yang dia alihkan. Tuan Sidiwen, Anda juga tidak perlu khawatir. Mulai sekarang putraku Shen Tingyu akan secara resmi menjabat sebagai CEO grup Ming Seng, bertanggung jawab penuh atas operasional grup. Tuan Sidiwen, saya jamin. Bisnis inti Ming Sheng tetap kokoh.
Saya juga akan segera melakukan audit internal. Memastikan kejadian seperti ini tidak terulang. Suamiku keren banget. Mulai besok, aku jadi fans nomor 1 karirmu. Pergi sana si brengsek. CEO ganteng muncul dengan gemilang. Boss Shen, keputusan tegas Anda menginspirasi, saya bersedia. Beri Ming Sheng kesempatan lagi. Nantikan kerjasama kita selanjutnya. Untuck Pacific Win-Win Solution. Pasti tak mengecewakan. Satpam, usir mereka berdua. Mulai sekarang, jangan sampai mereka menginjakkan kaki di Ming Sheng lagi. Bawa mereka pergi. Ming Shu. Aku yang salah, tergoda setan. Kumohon, lihatlah pernikahan kita puluhan tahun. Beri aku kesempatan lagi. Jangan sentuh aku. Bawa dia pergi. Kau kejam sekali. Kau memaksaku ke jalan buntu. Kau tunggu saja. Aku takkan membiarkan kalian hidup tenang. Ibu jangan menangis. Ibu harus bangkit. Perusahaan sedang kacau balau, menunggu ibu dan kakak untuk memimpin situasi. Kamu benar, Gujingan si brengsek itu. Tidak layak ku sedihkan. Duo-duo, berkat kamu kali ini. Sebelumnya kami salah paham, maafkan ibu ya. Ibu, jangan begitu. Sebenarnya aku tidak berbuat banyak. Semua karena persiapan ibu yang matang. Hingga bisa menghajar si brengsek itu di tempat. Kakak ipar jangan merendah. Sekarang kamu adalah bintang keberuntungan keluarga kita. Jadi sekarang keluarga kita tidak akan bangkrut? Aku dan ibu juga tidak perlu menari lagi? Nah ini. Pasangan anjing itu beraksi lagi. Dasar kodok tak tahu diri. Sehari tidak buat onar rasanya gatal. Bu, baru dapat kabar, kepala insinyur proyek perusahaan. Direkrut Gujingan dengan harga mahal. Apa? Lusa adalah lelang tanah pemerintah. Gujingan sengaja di saat seperti ini merekrut orang kita, mau memutus jalan kita ya? Ini harus bagaimana? Teknik proyek, bukankah itu bidang kakak? Tapi aku belum pernah kerja di perusahaan, lagi pula dari desa. Bagaimana caranya agar ibu mertua dan suami percaya padaku? Adalah leluhur dalam perhitungan biaya proyek. Duo-duo, lelang besak. Kamu ikut bersama kami. Bisnis akhir-akhir ini baik-baik saja? Hari ini banyak teman lama. Dari situasi hari ini, sepertinya untuk tanah di barat kota. Banyak yang bertekad memenangkannya. Tentu saja, ini area perencanaan penting pemerintah. Bahkan Ming Sheng ikut lelang, mana mungkin tidak berebut. Lihat proyek ini, Direktur Gu. Kenapa dia datang? Orang di sampingnya, bukan Direktur Shen? Kamu belum dengar? Direktur Gu berselingkuh. Orang di sampingnya itu selingkuhannya, dan sekarang dia juga mendirikan perusahaan baru, jelas-jelas melawan Ming Sheng. Lihat yang berkacamata di samping, Insinyur Wang. Itu adalah kepala insinyur perhitungan biaya proyek Ming Sheng, Phil Shen. Menariknya dari luar negeri dengan gaji tinggi, banyak perusahaan ingin merekrutnya. Beberapa hari lalu Direktur Gu membajaknya dengan bayaran mahal. Taktik yang kejam, langsung mengambil. Tenaga ahli inti lawan, lihat siapa yang menang hari ini. Masih sulit diprediksi. Direktur Gu, kemampuan Direktur Gu tidak berkurang. Bahkan talenta seperti Insinyur Wang bisa direkrut. Sang gemenggegamken. Iya Direktur Gu, kami ke depannya masih butuh bimbinganmu duo-duo. Ah tidak. Kalian berani datang juga? Tapi kalau tidak salah ingat, sekarang Ming Sheng bahkan tidak punya insinyur perhitungan biaya proyek, kan? Kamu ngomong apa? Kami salah? Sekarang Insinyur Wang ada di pihak kami. Tidak ada yang bantu kalian hitung biaya, masih berani ikut lelang. Bukannya mencari malu? Lebih baik kalian pulang saja, daripada nanti di tempat karena tidak bisa hitung. Buat malu, sisa muka grup Ming Sheng hari ini akan benar-benar hilang. Gujingan jangan sombong. Siapa bilang grup Ming Sheng tidak bisa tanpa dia? Perkenalkan. Sekarang insinyur perhitungan biaya andalan grup Ming Sheng. Ahli yang kamu kira berhasil dibajak, tidak sebanding dengan satu jarinya. Orang ini kok terlihat familiar.
Shan Mingshu, kamu benar-benar putus asa. Asal bawa orang sembarangan, berharap bisa dapat tanah. Di seluruh Jiangcheng, di bidang perhitungan biaya proyek, tidak ada yang lebih top dari Insinyur Wang. Seseorang yang bahkan tidak berani menunjukkan wajah, apa keahlian sejati yang bisa dimilikinya? Para tamu terhormat, lelang akan segera dimulai. Silakan semua mengambil tempat duduk dengan tertib. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Hari ini, lelang tanah pertama adalah sebidang tanah kosong seluas 1.000 hektar di barat kota, harga awal 2 miliar yuan. 2 miliar 100 juta. 4 miliar. Langsung menggandakan harga, begitu royal ya Direktur Gu. Ini benar-benar tidak memberi kesempatan bagi orang lain. Tanah yang menggiurkan ini hanya perusahaan dengan modal kuat seperti mereka. Yang bisa menelannya, kita hanya bisa menonton saja. 4 miliar. Gu Jing'an sekarang tidak punya uang sebanyak itu. Rong'an Real Estate menawarkan 4 miliar. Apakah ada yang mau menaikkan harga? Selamat Direktur Gu, langsung sukses di awal. Masa depan Rong'an Real Estate pasti akan lancar. Tidak ada cara, persiapan matang, berbicara dengan kemampuan. 4 miliar pertama. Deal. Grup Mingseng, silakan ajukan penawaran. 4 miliar 300 juta, 4 miliar 800 juta. 5 miliar, tanah ini memang bagus, tapi 5 miliar. Apakah tidak terlalu mahal? Iya, baru sebentar sudah mencapai 5 miliar. Ini bukan lelang, tapi dua perusahaan. Bersin demi Jiangxi. Ibu, kakak, apakah kita lanjut? Melihat sikap mereka, mereka ingin bertarung habis-habisan dengan kita. Jika terus seperti ini, tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tanah ini adalah pusat pengembangan masa depan kota Jiangcheng. Dapatkan ini, rencana 10 tahun ke depan Mingseng akan unggul. Nilai strategisnya jauh melebihi sekarang. Tapi sekarang sudah mendekati batas. Nilai tertinggi saat ini, jika terus dinaikkan, ruang keuntungan akan sangat berkurang, tidak sebanding. Tidak boleh, meski tidak untung, tanah ini tidak boleh jatuh ke tangan Gu Jing'an, gengsi ini. Mingseng harus perjuangkan. 5 miliar 500 juta. Direktur Gu, batas atas tanah ini sekitar 6 miliar. Selama penawaran kita tidak melebihi 6 miliar. Proyek ini pasti menguntungkan. $6 miliar, apa? 6 miliar? Ini sudah melebihi harga tertinggi untuk satu bidang tanah tahun ini. Kakak, bagaimana? Sudah mencapai 6 miliar. Neiken, kenapa tidak menambah lagi? Tadi kan masih galak-galaknya? Sekarang kok diam 1000 bahasa? Nambah sedikit pun tidak berani? Bahkan tidak berani bersaing dengan kami? Tidak usah ditambah lagi, kalau terus ditambah, tidak akan ada untungnya. Tidak ada ruang keuntungan sama sekali. Aku kira Mingseng punya kemampuan. Ternyata tanpa engineer Wang, kalian bahkan tidak bisa mendapatkan sebidang tanah yang layak. Tentu saja, tanpa talenta profesional seperti engineer Wang. Untuk melakukan penilaian, mungkin mereka bahkan tidak bisa menilai nilai sebenarnya dari tanah ini. Pay a cut. Pantaskah bersaing dengan kami? Bodoh. Benar-benar mengira dapat emas? Tanah itu terlihat menggiurkan di permukaan, tapi sebenarnya di bawahnya adalah zona patahan aktif yang kompleks. Hanya untuk menangani fondasi dan pencegahan bencana, bisa membuatmu mengeluarkan 200 juta lagi. Kalau kami tidak bermain dengan meyakinkan, bagaimana bisa membuatmu membeli lubang neraka ini dengan harga mendekati batas atas? 600 juta pertama. Deal. Selamat kepada Rong'an Real Estate, berhasil memenangkan tanah nomor 1. Shen Mingshu, lihat kan? Inilah perbedaannya. Di mana ada talenta, di situ ada kekayaan. Mingseng tidak bisa mempertahankan orang, pantas saja hanya bisa melihat.
Empuknya jatuh ke piringku, Gu Jing'an. Sepertinya di dunia properti, Rong An kami akan menjadi pemimpin. Selamat Direktur Gu. Pasangan brengsek, nikmati kesombonganmu sebentar lagi. Nanti, akan kulihat apakah kalian masih bisa tertawa. Selanjutnya, tanah nomor 2 di lelang ini. Terletak di lahan tandus di distrik timur, harga awal 30 juta. Ini dia, target kami adalah tanah ini. 35 juta. 40 juta, 43 juta. 50 juta. 50 juta sekali. Deal. Selamat kepada grup Ming Seng dengan harga 50 juta. Berhasil memenangkan tanah nomor 2. Shen Mingshu, ini adalah kartu as yang kamu bawa? Tidak dapat tanah tadi. Malah dapat tanah sampah yang tidak diminati ini. Bahkan tidak ada pesaing yang layak. Sang Gemenggelaken. Apa yang kamu tahu? Hanya 50 juta, biar dibiarkan saja. Aku juga senang. Masih keras kepala? Semua orang tahu, pengembangan distrik timur sangat sulit. Apa kalian gila? Menganggap sampah sebagai harta karun? Ming Seng kali ini benar-benar salah lihat. Tanah itu, apa nilai pengembangannya? Iya, jauh berbeda dengan tanah inti yang dibeli Direktur Gu. Beda langit dan bumi. Tanpa engineer Wang, Ming Seng ternyata biasa saja. Siapa bilang kami beli tanah ini? Untuk dikembangkan sendiri? Tidak dikembangkan? Lalu buat apa kalian bayar 50 juta? Buat ternak babi. Tentu menunggu kenaikan harga. Siapa tahu beruntung. Bisa untung berkali-kali lipat. Nunggu naik harga? Tanah jelek begini mau naik gimana? Selera paya. Pantasan nutupin diri rapat-rapat. Aku penasaran, dari mana Ming Seng cari orang bodoh begini? Kian Duo, ternyata kamu. Shen Mingshu, Shen Mingshu. Ming Seng beneran kehabisan orang ya? Sampai mengandalkan gadis desa. Ini benar-benar lucu banget. Sudah kuduga, profesional mana mungkin kayak kamu. Sembunyi-sembunyi. Ternyata cuma orang kampung. Ayo lihat. Ini level Ming Seng sekarang. Sampai mengandalkan perempuan desa. Yang gak ngerti apa-apa buat lelang. Kayaknya Ming Seng bakal bangkrut total. Apa maksudmu? Direktur Shen kali ini benar-benar salah langkah. Sampai menyerahkan kemudi pada menantu yang gak ngerti apa-apa. Ini sama saja dorong perusahaan ke lubang api. Direktur Gu benar. Tanpa engineer Wang, Ming Seng benar-benar payah. Sampai melakukan hal tidak profesional begini. Siapa bilang Ming Seng bakal bangkrut? Lokasi tanah ini terpencil. Banyak bangunan tua. Jelas target prioritas penggusuran pemerintah. Nanti saat rencana pemerintah keluar, uang ganti rugi bisa naik berkali-kali lipat. Penggusuran? Shen Duo. Kamu pikir ini di kampungmu? Gubuk babi digusur dikasih ratusan ribu? Ini investasi bisnis, permainan modal miliaran. Kamu mau cari untung dari penggusuran? Kampungan banget. Dikasih modal besar pun, otakmu cuma bisa mikir hal receh kayak gini. Menantu Direktur Shen ini benar-benar tidak pantas. Ming Seng kali ini mungkin akan rugi besar. Dari 50 juta ini. Tunggu. Lihat dokumen resmi yang baru dirilis. Kawasan Timur ditetapkan sebagai zona percontohan pendidikan. Akan digusur. Nilai tanah itu naik belasan kali lipat. Beneran, Ming Seng dapat hoki besar ya? 50 juta dapat untung ratusan juta. Pandanganmu sangat tajam ya. Kenapa tadi aku tidak angkat tangan? Kakak ipar, ternyata benar kata-katamu. Kamu luar biasa. Ini bukan investasi, ini sihir mengubah batu jadi emas. Iya Duo, kamu memang hebat.
Cuma kebetulan saja dapat keberuntungan. Hanya untung beberapa ratus juta? Tanah di barat kotaku nanti bisa untung lebih dari 1 miliar. Benar, tunggu saja tanah itu dikembangkan, Ming Sen. Akan tetap diinjak-injak oleh Rong An. Direktur Gu, lebih baik kamu sekarang telepon tim survei yang kamu kirim ke lokasi. Sekarang mereka mungkin menemukan kabar buruk. Sedang bingung bagaimana melaporkannya padamu. Apa katamu? Direktur Gu, tim survei melaporkan tanah di barat kota. Bawahnya penuh gua kapur dan patahan. Hanya untuk perkuat fondasi. Dan penanganan bencana, butuh tambahan 200 juta. Apa? Menantu Direktur Shen ini. Sanggup habit. Masalah yang bahkan tim survei tidak temukan sebelumnya, dia tahu. Iya, tidak hanya untung ratusan juta di tanah timur, tapi juga tidak rugi di tanah barat. Pandangan investasinya sungguh tinggi. Bagaimana kamu tahu tanah itu bermasalah? Bos Bu, bagaimana aku tahu tidak penting? Yang penting kamu baru habiskan 600 juta beli tanah. Penanganan geologinya butuh minimal 200 juta, belum termasuk kecelakaan proyek dan penundaan yang mungkin terjadi. Bahkan jika berhasil dibangun, biaya operasi tahunan dan perawatan, semuanya digabung. Butuh 10 tahun baru bisa lihat keuntungan. Bos Gu semangat, jaga kesehatan. Berusaha hidup sampai hari dapat keuntungan. 400 juta. 480 juta. 500 juta. 550 juta. Jadi kamu sudah tahu tanah itu masalah. Tadi kamu naikkan harga bertahap, ingin aku beli harga tertinggi. Dan terjebak. Bos Gu, aturan lelang harga tertinggi menang. Kamu kaya raya, Ming Seng tidak bisa menang. Hanya bisa merelakan. Kian Duo, wanita jahat. Berani menjebak kami, kamu tidak akan mati baik. Oh ya, kalau tidak salah. Waktu cerai dengan ibu, kamu hanya dapat lebih dari 50 juta kan? Lalu sisanya 550 juta seharusnya dipinjam dari berbagai bank besar. Jika dihitung berdasarkan cicilan pokok sama selama 10 tahun, maka Bos Bu, kamu harus membayar lebih dari 6 juta setiap bulan. Ini termasuk 200 juta yang baru saja muncul. Bukankah ini berarti rantai keuangan Rong An akan putus? Jangan. Kemampuan mental apa ini? Dengan kondisi tubuh seperti ini, bagaimana kamu bisa hidup sampai melihat hari keuntungan itu? Pingsan di mana saja bisa, kenapa harus di sini? Ini benar-benar menjijikan. Serahkan padaku. Halo, apakah ada air yang sudah digunakan oleh petugas kebersihan? Semakin bau semakin baik, terutama yang baru saja dari toilet, yang baru diambil. Semakin bau, semakin cepat sadar. Terapi fisik. Nyonya, ini air yang baru saja dipakai mengepel toilet, dijamin. Bau banget. Bau ini benar-benar asli. Chen Duo, kamu ngapain? Aku bantu bangunkan dia. Dia pingsannya terlalu parah. Yun Hao, bantu aku. Siap, kakak ipar. Buka mulutnya, semakin bau semakin cepat sadar. Aku sadar. Lihat. Benar-benar sadar. Wah, sadarnya terlalu cepat. Ini bukan air bau. Ini jelas-jelas keberuntungan. Chen Duo, kamu tunggu saja. Tuan muda, lepaskanlah. Nyonya sudah meninggal. Damn, dia tidak meninggal, dia hanya tertidur. Dia sudah bau, Tuan muda. Nyonya sudah bau. Dia tidak bau. Apa-apaan ini? Dunia ini gila ya? Kak Hakapar, kamu hebat sekali. Aku merasa kamu tahu segalanya. Aku? Mungkin aku memang dilahirkan dengan keberuntungan. Keberuntungan. Kakak ipar, bantu aku buka ini.
Aku sudah membeli lebih dari 300. Tapi masih belum dapat edisi terbatas yang aku inginkan. Wah. Sekarang ini, banyak sekali cara menghasilkan uang. Mainan boneka. Tersembunyi, ini edisi tersembunyi. Kakak ipar, kamu benar-benar hebat. Zi. Itu adik perempuan. Sudah besar, harus tenang seperti aku. Yunhao, aku punya alasan untuk hal sebelumnya. Bisakah kamu menemuiku sekali? Besok pagi jam 10, ketemu di taman. Ya Tuhan, ini bisa aku lihat tanpa bayar? Otot ini, garis tubuh ini. Jubah mandi ini, kenapa tidak bisa lebih longgar sedikit? Ada apa? Sayang, pagi. Ini sup yang aku buat khusus untukmu. Untuk menguatkan badan. Duo-duo. Aku belum melakukan kesalahan apapun akhir-akhir ini, kan? Sudah tahu dia akan menolak, tapi resep ini. Sudah lama tidak membuatnya, jadi agak kaku. Tapi efeknya sama saja. Sudahlah, aku akan berlatih lagi. Meski penampilannya biasa saja. Tapi rasanya enak sekali. Istriku kerja keras. Kita berdua tidak perlu sungkan, bagaimana denganmu? Jika benar-benar ingin berterima kasih padaku, kamu pasti tidak keberatan membiarkanku meraba otot perutmu, kan? Mimpi. Tingyu, tidak baik. Yunhao dibawa oleh Gujingan. Apa yang terjadi? Kemarin Fuan King mengajak kakak kedua bertemu. Kakak kedua berpikir untuk menyelesaikan semuanya. Tidak disangka, pasangan brengsek itu punya niat jahat. Langsung menculiknya. Di mana Yunhao sekarang? Tidak tahu, telepon tidak bisa dihubungi, pelacakan juga dimatikan. Shan Mingxiu. Yunhao ada di sini. Tapi anak ini kurang beruntung. Baru sebentar saja, dia sudah kalah 30 juta. Kamu sebagai ibunya, bayarkan sedikit uang untuknya. Gujingan, apa yang kamu inginkan? Jika ingin orangnya, bawa uang ke klub Huang Chao. Aku beritahu kamu, kesabaranku tidak banyak. Jangan main-main denganku. Pasangan brengsek itu punya banyak utang. Sekarang pasti tidak bisa mengumpulkan uang, jadi dia memikirkan. Ide gila ini untuk menculik Shen Yunhao. Buat dia kalah dalam permainan. Pernah lihat ayah yang mengecewakan? Belum pernah lihat anak yang mengecewakan. Duo-duo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo, ikut aku temui Gujin An. Yunhao. Kakak kedua. Pemuda tampan yang seharusnya bersinar. Malah jadi babi edisi terbatas karena dipukuli. Kakak ipar. Kakak. Gujingan. Dia anak kandungmu, bagaimana bisa kau tega? Anak kandung. Sekarang hanya anak dalam kandungan Wan King. Yang layak jadi anak kandungku. Jangan banyak bicara. 300 juta. Kalau tidak ada yang bisa membawanya pergi. 300 juta? Tadi kau bilang 30 juta? Aku berubah pikiran, tidak boleh? Penarikan uang besar di bank perlu perjanjian, bagaimana aku bisa mengeluarkan uang sebanyak itu sekaligus? Tidak punya uang, ya? Campang. Ini kan klub mewah royal. Tidak punya uang, kita bisa pinjam. Kita pinjam 300 juta masing-masing. 3 ronde tentukan hidup mati.
Nanti, tidak masalah siapa yang menang atau kalah. Aku akan melepaskannya. Bagaimana? 300 juta. Uang segitu tidak cukup buat kisi-kisi gigiku. Asal kalian berani duduk di meja judi ini. Aku bisa buat kalian berhutang 3 miliar, 30 miliar. Nanti, jangan tebus sampah ini. Seluruh keluarga Shen akan kumakan habis sampai ke tulangnya. Surga ada jalan tidak kau tempuh, neraka tidak ada pintu kau malah masuk. Berani main kartu dengan Jie, seperti katak lompat ke wajan panas. Cari mati. Baiklah. Kalau Direktur Gus semangat, aku temani main beberapa ronde. Duo-duo, kamu bisa main? Tidak bisa, tapi pasti tidak akan kalah. Duo-duo, gujingan besar di desa. Belajar trik curang dari sekelompok penjudi. Kamu pemula main dengannya, akan dirugikan, kakak ipar. Kak kedua adalah juara poker Texas, dalam waktu singkat. Kalah 30 juta. Pasti Gujingan dan Fu Wanjing bekerja sama membuat jebakan. Benar sekali, kakak ipar. Kenapa, jangan-jangan kalian bahkan tidak berani duduk di meja? Baiklah, kalau kalian takut kalah, maka berlututlah dan mintalah padaku. Siapa tahu aku sedang baik hati, bisa kasih diskon 1%. Sudah ku bilang, aku yang akan menemanimu bermain. Duo-duo, biar aku saja. Saat kuliah di luar negeri, aku sering main poker Texas dengan teman. Meski sekarang agak lupa, tapi masih lebih baik darimu yang sama sekali. Tidak pernah mencoba. Serahkan padaku, tenang saja. Ayo mulai. Tekniknya sangat mahir. Jagoan nih. Gerakannya tidak seperti pemula. Jangan-jangan sama seperti kita. Tenang saja. Di meja kartu, yang penting adalah pengalaman dan strategi. Dia cuma gadis desa kampungan. Meski belajar sedikit trik, HMPH. Cuma pura-pura saja. Tuan mengikuti tamu, kamu yang tentukan mau main apa, Pai Gowu, Texas, atau Bacarat? Permainan yang kamu sebut, aku tidak bisa main. Tapi kebetulan kita bertiga, main Do Dizu aja. Doudiju, kamu berkata ya? Dia berani main Do Dizu di sini? Do Dizu, kupikir kamu hebat. Ternyata cuma bisa main permainan anak-anak. Kampungan banget. Lalu kenapa? Yang penting bisa mengalahkan kalian kan? Bagi kartu. Oak. Taruhan dasar kita 10.000. Bisa menawar poin. Berapa poin ditawar, dikalikan berapa kali, maksimal 5 poin. Do Dizu adalah permainan yang paling mudah dimanipulasi, sesuai skenario. Gujingan pasti akan memberiku kartu bagus. Membuatku kecanduan. Saat aku percaya diri menawar tinggi, mereka akan. Dengan tekanan yang terlihat kebetulan, langsung menjerumuskanku. Lihat kartunya. Untuk apa 3 kartu itu? Ya, maksudnya taruh di sini apa? Aku bahkan nggak tahu kartu dasarnya. Kartu Tuan Tanah. Ternyata kamu benar-benar pemula ya? Aturan main aja nggak tahu. Kayaknya, gerakan-gerakan norakmu itu cuma buat nakut-nakutin orang doang. Level Sejeni berani main? Mau nyumbang duit ya? Siapa bilang aku nggak tahu aturan? Sudah lama nggak main jadi lupa. Apaan nih kartunya? Aduh. Kartuku biasa aja. Nawar 1. Wah,
Kartuku lumayan bagus nih. Nawar 3. Sayang, mereka nawarnya rendah semua. Apa aku harus nawar jadi tuan tanah? Nawar, harus nawar. Kartu bagus gini, nawar 5. Betul, pasti menang, nawar 5. Kartu ini kelihatannya isinya bom semua, main asal juga menang. Tapi sebenarnya, ini jebakan yang mereka siapin. Taruhan dasar 100.000. Dengan trik-trik mereka, cuma butuh sekali main. Aku bisa bangkrut total. Duo-duo, 100.000 dasar kebanyakan nggak sih? Mereka jelas udah siap siasat. Iya mbak, lihat aja sorot mata mereka berdua. Jelas-jelas ada niat jahat. Kartu ini nggak boleh dimainin. Duo-duo. Kenapa kamu nggak nawar jadi tuan tanah? Nawar. Kartu bagus gini, pasti nawar. Aku nawar 5. Wah, rejeki nomplok nih. Hoki banget sih. Wah, keberuntungannya nggak ketulungan. Nggak ada kartu sampah sama sekali. Nggak nyangka dia jago main. Pedonya kena jebakan. Kalau gitu aku keluarin 3 bawah 1 dulu. 3 kartu 3 bawah 1 7. Bong, Dia sengaja suruh aku bom. Aduh. Kartuku nggak ada 3 bawah 1 sama sekali. Ya udah, 4-5. Baru mulai langsung bom. Kartunya sebaik apa sih? 45. Kebetulan aku bisa sambung. 46. Kalian ngapain sih? Dua-dua baru keluarin 3 bawah 1. Kalian langsung ikut 2 bom. Iya nih, kalian berdua, 3 kartu 3 aja di bom. Jangan-jangan, kalian udah siapin kartu dari tadi? Jangan asal nuduh. Kartunya kan kamu yang kocok, mana mungkin kami siapin. Kalau nggak suka kebanyakan bom, ya balas bom aja. Hah, kalau begitu. 48. Bodoh. 4-10. 4J. Ya ampun, dari awal sampai sekarang terus menang. Apa aku tidak sedang bermimpi? Kalau ini benar, kekalahan atau kemenangan ini bisa mencapai ratusan juta. 4 ki. Aduh. Pak. 4K. Sudahlah, aku tidak akan mengalahkan orang sendiri. Aku tidak mau. Maaf ya, aku masih bisa melanjutkan. 4A. Tidak bisa, tidak mau. Kak Wan King, bagaimana denganmu? Aku mau 42. Sepertinya kali ini keberuntunganku sedikit lebih baik darimu. Sekarang di tanganmu, seharusnya hanya tersisa 49. Sampai sekarang, di meja sudah terjadi 9 kali kemenangan. Nilai dasar 100.000, kamu menawar 5. 9 kemenangan dikalikan 9. Kalau kalah, kamu harus memberi kami masing-masing 256 juta. 2 orang digabungkan. Jadi 512 juta. Dan sekarang permainan ini belum berakhir. Kalau sampai akhir, khawatirnya kamu akan kalah lebih banyak. 500 juta, ini lebih banyak dari 300 juta yang kalah oleh Yun Hao. Lebih banyak lagi, tidak bisa, ini terlalu besar. Kami tidak mau lagi, Yun Hao. Kamu berjuang sendiri saja. Kakak ipar, jangan. Kakak ipar, kamu tidak bisa melihat aku mati tanpa menolong. Mau pergi? Aturan meja, sekali mulai tidak bisa berhenti. Xian duo. Kalau kamu menyerah, harus bayar. Kalau tidak bisa bayar, suruh Ting Yu menyerahkan 20% saham grup Ming Seng sebagai ganti utang. Mimpi kamu, lebih baik aku mati daripada grup Ming Seng jatuh ke tangan orang hina sepertimu. Aduh, itu bukan urusanmu. Hari ini, antara bayar atau serahkan saham, kalau tidak, kalian berdua tidak bisa pergi dari sini. Aduh, jangan. Aku lihat dua-dua dan si kulitnya halus dan lembut. Kalau tidak bisa bayar, kirim ke tempat tertentu. Mungkin bisa dijual dengan harga bagus. Hahaha, masuk akal, ayo. Cukup. Saham bisa aku serahkan, tapi mereka, jangan kau sentuh. Wahahaha, baiklah. Bawa kontraknya. Ayo.
Tunggu, siapa yang bilang? Aku kalah di ronde ini. Wahahaha, astaga, Chen Duo. Kau sedang bermimpi? Kau cuma punya 49. Mau lawan 42 ku? Wahahaha. Kalau begitu, lihat baik-baik kartuku. Sebenarnya apa? Aduh, dia pega Wangza. Wangza, aku menang. Ini tidak mungkin. Wangza kok bisa ada di tanganmu? Kenapa tidak mungkin? Wangza ini selalu ada di tanganku. Kau curang. Wangza jelas-jelas ada di tanganku. Aku bahkan tidak menyentuh kartumu. Mana mungkin curang? Kakak Wan King, jangan-jangan kau salah lihat kartu? Salah lihat? Konyol. Mana mungkin aku tidak tahu kartuku sendiri? Wan King, kok kartumu? Ini tidak mungkin. Kartu terakhirku. Tadi jelas Wangza, kok sekarang jadi 49? Kalian semua lihat tadi, kartu terakhirku. Jelas-jelas Wangza. Dia yang main curang. Kamu salah ingat, Wangza selalu di tangannya. Iya, kami semua lihat. Kakak ini Dewi, tinggal pakai. Sihir tukar kartu plus ubah ingatan, gampang banget. Cuma tenaga sihirnya habis banyak, nanti malam. Harus elus-elus perut suami buat isi ulang energi. Kalian semua disuap dia. Berkomplot menipuku. Chen Duo. Ini kan wilayah Long Ye, main curang. Akhirnya bakal sengsara. Long Ye, Berani sekali. Siapa yang berani main curang di tempat Long Ye? Di lapakku. Waduh, Long Ye. Tepat sekali Anda datang. Ini tuh si perempuan. Main curang di lapak Anda, langgar aturan. Ayah, Long Ye. Orang yang ngacau begini. Harus Anda hukum tegas. Long Ye ini kelihatannya sangar, tapi sebenarnya cuma suami takut istri yang uang jajannya cuma 50.000 sehari. Dia biasanya ingin minum teh susu mutiara dengan ubi dan mutiara. Harus lapor dulu ke istri. Bagaimana dia tahu? Tidak, dia bahkan tidak bicara. Bagaimana aku bisa mendengar dia bicara? Long Ye, berani curang di tempat Anda, itu benar-benar tidak tahu aturan. Orang seperti ini, Anda harus menghukumnya sesuai aturan. Sebagai contoh, berani curang di tempatku, harus dihukum berat. Tangkap yang curang itu. Apakah benar-benar dia? Chen Duo. Kamu selesai. Mereka? Kenapa mereka yang ditangkap? Long Ye, yang curang itu dia. Kenapa kami yang ditangkap? Iya Long Ye, yang harus ditangkap itu dia. Damn cow. Benar-benar keterlaluan. Tempatku ini hiburan resmi. Dirusak oleh kalian berdua, beberapa ronde saja. Bikin pemuda itu kalah 30 juta. Kamu memang hebat ya. Long Ye, kami salah, kami tidak berani lagi. Mohon maafkan kami. Iya Long Ye, ini semua salah paham. Yunhao itu anakku, kami hanya bercanda. Gu Jing'an, tidak malukah kamu? Tadi memaksa kami tanda kontrak, kenapa tidak bilang? Ini hanya bercanda? Sekarang ketahuan. Kamu bilang ini salah paham, di dunia ini. Tidak ada hal sebaik itu. Betul. Kamu, sudah, bawa kedua pengganggu ini keluar. Hukum sesuai aturan, Long Ye. Lihat, ini apa-apaan. Boss Shen. Terima kasih banyak, dua orang ini selalu mengacau di sini. Bukan sekali dua kali, aku tidak punya bukti. Hari ini, berkat Anda yang memberitahu sebelumnya, baru bisa menangkap mereka. Long Ye terlalu sopan. Aku yang harus berterima kasih, Anda datang tepat waktu. Ini bukan masalah. Lihat adikmu terluka, biarkan dia berobat dulu. Urusan di sini serahkan padaku. Terima kasih. Ayo pergi. Apa maksudnya dewa yang dia pikirkan tadi? Ibu dan Si, jaga Yunhao di rumah sakit saja. Aku antar kamu pulang dulu. Baik.
sebelum bola itu terbang ke sini. Kenapa kamu langsung menarikku? Benarkah? Aku hanya kebetulan merasa ada sesuatu yang terbang ke sini. Jadi aku menarikmu. Duo. Aku punya pertanyaan yang selalu ingin kutanyakan. Kamu ini siapa sebenarnya? Aku ini Qian Duo. Gadis cantik yang beruntung. Hanya beruntung saja bisa memprediksi bola basket yang akan datang. Juga tahu harga tanah di distrik timur akan naik drastis. Mungkin aku memang bawaan waspada dan membawa keberuntungan. Kalau begitu, aku harus lebih menjagamu dekat-dekat. Dengan begitu, kinerja grup Ming Seng seharusnya bisa berlipat ganda. Aduh, senyum pria ini terlalu menggoda. Pengin banget langsung menghabisi dia di sini. Ayo, Dewi keberuntungan kecilku. Dingin di luar, kita pulang saja. Hei, kakak dan kakak ipar. Apa? Aku sebentar lagi ulang tahun, usia yang baru. Aku ingin mencoba sesuatu yang baru. Mau apa lagi? Aku ingin mengecat ini jadi hijau. Shenzi, kalau kamu berani mengecatnya, aku akan membuatmu merasakan sendiri mengapa bunga begitu merah. Boring, kakak, kamu hanya lebih tua 6 tahun dariku. Kok hidupnya kayak orang jadul banget? Kakak ipar, aku kasih tahu ya, pria di atas 25 tahun. Itu sama dengan 65 tahun, kakakku ini sudah tua. Shenzi, Aku duluan ya. sayang. Orang lain boleh tidak percaya padaku. Tapi kamu harus percaya. Sentuhan ini, suasana ini, aku sudah menunggu lama sekali. Akhirnya bisa makan daging. Wah, kebahagiaan ini datang terlalu mendadak. Sayang, kamu bilang Zi sebentar lagi ulang tahun. Kasih hadiah apa ya? Banyak banget pilihan. Aku jadi bingung memilih. Biasanya aku memberinya perhiasan atau barang edisi terbatas. Tas, gaun. Dia suka semuanya. Begitu ya. Kamu, suka apa? Aku suka emas. Semakin berat semakin bagus. Tidak suka berlian? Bukannya katanya, berlian abadi selamanya. Satu butir bisa diwariskan? Emas jauh lebih baik. Emas itu mata uang yang kuat, barang antik di masa sulit. Emas di masa makmur, kamu tahu tidak, beberapa tahun terakhir. Harga emas naik gila-gilaan, berlian ini, harganya terlalu mahal. Yang seperti ini, berkilau dan berat. Lebih cocok untuk aku. Nyonya Shen, ini katalog seri terbaru yang baru sampai. Mau lihat? Oke, aku lihat dulu. Halo. Yang sudah dipesan tadi, taruh dulu. Siapkan satu set perhiasan emas untuk nyonya muda. Semakin berat semakin bagus. Macaron di meja dessert harus dari toko di sebelah barat kota. Si paling suka rasa mereka. Tenang nyonya, sudah diatur. Sudut backdrop, sesuaikan lagi, dan balon-balon ini. Tambahkan warna yang lebih cerah, biar fotonya bagus. Oh Naonya, aku segera suruh orang menyesuaikan. Tentu yang paling penting adalah keamanan, besok yang datang. Semua keluarga dan teman, aku tidak mau ada orang asing mengganggu, semua yang masuk harus diperiksa dengan ketat. Tenang Bos Shen, kami sudah menambah personel, pastikan sempurna. Kenapa kita seperti tikus di selokan? Bersembunyi di sini, keluarga Shen bisa bersenang-senang. Mengadakan pesta ulang tahun mewah. Marah-marah tidak ada gunanya.
Sekarang kita tidak hanya tidak bisa bayar hutang. Long Ye masih berusaha mencari aku. Aku tidak enak, mereka juga jangan ingin enak, pesta ulang tahun. Aku akan membuat keluarga Shen hancur reputasinya, tidak bisa bangkit selamanya. Bagaimana akhir-akhir ini? Nyonya Li, lama tidak bertemu. Selamat ulang tahun, Nona Zhi. Terima kasih. Sangat cantik dan meriah. Kalian datang untuk apa? Di sini tidak menyambut kalian. Ming Shu, hari ini ulang tahun Si. Aku sebagai ayah, datang untuk memberikan ucapan selamat. Tidak boleh? Ja? Tante, aku dan Zhi dulu juga teman baik. Tentu saja datang untuk tulus memberi selamat, jangan pelit dong. Jangan usir kami. Kalian. Duo-duo. Kesini sebentar. Di pesta ulang tahun, skandal memalukan kakak ipar dan adik ipar keluarga Shen terbongkar. Aku lihat bagaimana keluarga Shen bisa bertahan di kalangan atas. Terima kasih semuanya. Sudah datang merayakan ulang tahun putriku Zhi. Makanan sudah siap, silakan pindah ke area makan. Hati-hati, sebentar lagi ketemu. Kamu ngapain terus liatin aku? Jangan-jangan, diam-diam nambahin sesuatu ya? Chen Duo, kamu anggap aku apa? Yun Hao. Apa sih? Aku tahu kamu punya masalah dengan aku sebagai ayah, tapi kita kan tetap ayah dan anak. Minum segelas anggur, nggak berlebihan kan? Oke, kamu mau bilang apa? Beres, ayo pergi. Eo. Ini, kok nggak ada gerakannya? Jangan-jangan, Shen Yunhao ini nggak bisa ya? Ayo masuk lihat. Kalau gagal, kita bantu mereka. Kok kalian nggak pingsan? Padahal. Kakak, aku bilang, kamu kebanyakan nonton drama murahan. Jadi otaknya error, iya kan? Bau obatmu aja. Seperti minyak wangi dicampur pestisida, mau jahat-jahatin orang. Dengan otak kalian berdua, jangan main. Politik lagi dong, atau kalian berdua sudah putus asa, mau cari kerjaan tetap. Masuk jahit karung. Chen Duo. Jangan sok menang. Meski kalian tidak melakukan tindakan substantif. Bagaimana lagi, hotel ini memantau dengan jelas. Kamu dan Shen Yunhao masuk satu kamar, berdua saja, satu ruangan. Foto dan video ini bocor, keluarga Shen tetap hancur. Ya, tapi kurasa kalian mungkin nggak ada kesempatan lagi. Terima kasih kerjasamanya, nama mereka. Banyak utang besar telah bayar. Sudah dilaporkan, kami lagi susah cari orang. Hari ini kebetulan sekalian diselesaikan. Kamu sengaja, Chen Duo. Ini adalah jebakan yang kamu sengaja buat. Tentu saja, kalau tidak, kamu pikir keamanan keluarga Shen terbuat dari kertas? Bisa seenaknya membiarkan kalian berdua yang mencolok masuk dan berhasil menaruh obat dengan mudah. Kami hanya mengikuti skenario kalian dan membantu membangun panggung untuk kalian. Kakak ipar, dengan IQ segini, mereka bisa memikirkan untuk menaruh obat.
Sudah termasuk performa luar biasa, jangan harap. Mereka bisa mengetahui rencana mata-mata dalam mata-mata kita. Tapi tadi minuman itu. Kalian jelas-jelas meminumnya, resep rahasia dari kakak ipar. 1 butir bikin segar, 2 butir tidak lelah, 3 butir. 3 butir tidak perlu, dengan trik kecil kalian. 1 butir sudah cukup untuk menghadapi kalian. Ayo pergi. Xian Duo. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dah, Sayang. Kita juga pergi makan yuk. Asam banget, kakak kedua. Ini bau asam cinta ya? wah. Kamu benar-benar menyiapkannya untukku, dan ini padat. Bukan cuma ini, lengkap semua, aku juga menyiapkan. Mahkota Phoenix emas murni, 10 kilo. Sayang. Sayangku yang baik, mahkota 10 kilo, nanti leherku patah, tapi sudut mulutku pasti akan sampai ke belakang kepala, sejajar dengan matahari. Ayo pergi.